Hai pemirsa, gimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan, dan dimudahkan rezekinya, dan yang sakit semoga diangkat penyakitnya, amin. Ini tanda-tanda kasus Subang segera terungkap, jawaban pengacara Yoris soal penjemputan paksa. Namun sebelum kita bahas, mohon dukung channel ini, dengan cara tekan tombol like dan subscribe, serta tekan tombol loncengnya, agar kalian gak ketinggalan info-info menarik dari kami. Kalau sudah, mari kita lanjut. Kasus Subang yang telah berjalan 8 bulan lebih, tidak akan lama lagi segera terungkap. Tanda-tandanya sudah terlihat. Di tengah munculnya tanda-tanda kasus Subang akan segera terungkap, Yoris jadi sorotan yang diisukan akan ada penjemputan paksa. Pengacara Yoris, Rohman Hidayat merespon tentang dugaan akan ada penjemputan paksa terhadap kliennya itu. Seperti diketahui, dalam pernyataan terbaru melalui video yang beredar sejak Sabtu tanggal 19 Maret tahun 2022, bahwa pemeriksaan kasus Subang sudah mengarah kepada tersangka. Menurutnya, Polda Jabar akan segera mengungkap siapa pelaku dan motif di balik kasus Subang yang terjadi pada tanggal 18 Agustus tahun 2021. Bahkan dalam pernyataannya Kapolda Jabar menyebut pengungkapan kasus Subang tersebut bisa menjadi kado Ramadan. Itu berarti, pengungkapan kemungkinan akan dilakukan sebelum Ramadan tiba. Tanda-tanda kasus Subang akan segera diungkap Polda Jabar juga dinyatakan pakar hukum Dr. Musa Darwin Pain. Saat berbincang dengan desjabar.com, Kamis tanggal 24 Maret tahun 2022, pakar hukum yang pendapatnya selalu diminta oleh Polda Jabar tersebut mengatakan bahwa di lingkungan Polda Jabar juga kini sudah ramai dibicarakan mengenai kasus Subang. Di lingkungan Polda Jabar sudah ramai perbincangan soal sudah adanya penetapan tersangka oleh pihak Polda Jabar dan akan diumumkan sebelum puasa. Hanya saja belum diketahui siapa yang jadi tersangka dalam kasus yang sudah 7 bulan lalu terjadi dan belum terungkap sampai sekarang. Di tengah adanya tanda-tanda kasus Subang akan segera diungkap Polda Jabar, Yoris jadi sorotan. Saksi yang juga merupakan anak dan kakak dari korban kasus Subang yakni Tuti Suhartini, 55, dan Amel, 23, jadi sorotan akan ada penjemputan paksa kepada Yoris. Misal di akun TikTok @mala_alfara menyebutkan bahwa ada saksi yang akan dijemput secara paksa oleh aparat kepolisian dalam peristiwa pembunuhan ibu dan anak di Subang. Sementara dalam YouTube Freddy Sudaryanto Sport juga disebutkan bahwa kemungkinan akan ada saksi yang dijemput paksa oleh tim penyidik jika harusnya yang punya jadwal dipanggil kemudian tidak datang. Pernyataan-pernyataan itu jelas tersirat ditujukan kepada Yoris. Menanggapi sorotan terkait akan ada penjemputan paksa, pengacara Yoris Rohman Hidayat mengatakan bahwa masih belum ada pemanggilan terhadap kliennya Yoris terkait kasus Subang. Pihaknya masih menunggu terhadap pemanggilan berikutnya. Seperti diketahui dalam wawancara tanggal 8 Maret tahun 2022 dengan desjabar.com, Rohman Hidayat mengatakan bahwa pada Senin tanggal 7 Maret tahun 2024, kliennya, Yoris dipanggil kembali oleh tim penyidik kasus Subang di Polda Jabar. Pemanggilan tersebut untuk menyempurnakan keterangan-keterangan di BAP sebelumnya. Terutama terkait dengan aktivitas Yosef di tanggal 18 Agustus tahun 2021, terkait rekaman CCTV. Menurut Rohman ketika itu, sebenarnya selain Yosef, Yoris juga mendapat panggilan pemeriksaan. Karena Yoris sedang menjalani isolasi mandiri atau isoman, maka pemanggilannya ditangguhkan. Hingga saat ini kabar pemanggilan kepada Yoris untuk pemeriksaan terkait kasus Subang belum ada lagi. Nah, gimana menurut kalian? Terima kasih telah menyimak video kami, nantikan video kami selanjutnya hanya di channel UP Info.